Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara, ketika roh dicabut, لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ayat 6. Wa ma min dabbatin, dan tidak ada binatang melata. Ada yang menyebut dabbah itu binatang melata, ada juga yang menyebut binatang. Jadi semua binatang disebut dabbah. Fil ardi, di dalam bumi, illa kecuali alallahi, atas Allah, rizquha, rizkinya, wa ya'lamu, dan dia mengetahui, mustaqarraha, tempat kediamannya, wa mustauda'aha, dan tempat menyimpannya. Kalau bahasa yang lainnya diartikan gudang. Jadi mustauda itu artinya gudang. Nah, di ayat ini kita artikan tempat menyimpannya. Sebenarnya sama ya. Ya, cuma kalau kita sebut gudang, asumsinya kayak barang-barang, ya, barang-barang jualan kita atau barang-barang bekas kita. Nah, itu disebut dengan gudang. Nah, gudang memang fungsinya tempat menyimpan. Kulun, semuanya, fi kitabin, di dalam catatan atau dalam kitab, mubin, yang nyata. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat kita yang ke-6 ini masih menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan menciptakan dan juga kekuasaan memelihara. Kekuasaan menentukan. Allah menentukan bahwa tidak ada binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah sudah menetapkan rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini yang Allah kecuali telah menentukan rizkinya. Semuanya. Dan ini ya, yang Allah gunakan adalah binatang, makhluk Allah yang tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ada yang menyebut masuk dalam pembicaraan dabbah, ya, dalam pembicaraan binatang ini. Tapi kita kan nggak mau kalau dibilang binatang. Kita nggak mau dibilang binatang. Kita manusia, meskipun dalam ilmu mantik, ya, manusia itu juga disebut binatang. Cuma bedanya hayawanun natik. Manusia itu adalah binatang yang bisa bicara. Gitu ya. Tetapi jelas memang Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan dan mengistimewakan manusia dibandingkan binatang-binatang. Nggak sama. Ya. Nah, dalam ayat ini Allah bicara tentang rizki yang Allah tetapkan untuk semua binatang melata.
Bagaimana dengan manusia yang berakal, sudah barang tentu ya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Tidak perlu khawatir. Dan setiap orang yang hadir di muka bumi ini sudah pasti ditetapkan rizkinya. Setiap anak kita juga sudah ditentukan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang tua kita dulu bilang, nah, banyak anak banyak rizki. Itu yang ngomong orang tua. Kalau orang sekarang banyak anak banyak ribetnya, begitu. Banyak anak banyak ribetnya, akhirnya 2 anak cukup gitu ya. Motonya sekarang 2 anak cukup. Tapi kalau buat saya enggak, tetap kata-kata orang tua itu berdasarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdasarkan firman Allah yang menyatakan bahwa setiap binatang melata, setiap manusia sudah ditetapkan rizkinya. Jadi kalau banyak anaknya banyak rizkinya, itu sudah benar. Ya. Jangan sampai merubah, banyak anak banyak ribetnya, jangan. Kenapa? Itu sama dengan gak yakin dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kalau nggak mau punya banyak anak nggak apa-apa, nggak apa-apa, tapi jangan karena takut miskin. Ya, jangan karena takut miskin. Ya, dalam salah satu ayatnya Allah menyebutkan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Khasyata imlaq, takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rizki kepada mereka dan juga kepada kalian. Allah menyebut kami memberi rizki mereka, memberi rizki anak-anak. Wa iyyakum, dan juga rizki untuk kalian. Jadi kita masing-masing membawa rizki kita masing-masing. Anak kita Allah datangkan rizkinya melalui siapa? Di antaranya melalui orang tuanya. Melalui orang tuanya. Ya, bahkan tidak melalui orang tuanya pun ada. Anak baru lahir, udah banyak rizkinya tuh. Ada yang ngirim stroller, ada yang ngirim tempat makannya, ada yang ngirim baju, ada yang ngirim dari orang-orang lain. Allah kirimkan, itu cara Allah. Ada yang nggak kerja, rizkinya datang juga. Lagi sakit di rumah sakit, nggak bisa kerja, datang tuh buah-buahan, kue-kue. Allah sudah tetapkan itu. Ya, jadi nggak usah khawatir tentang rizki. Ya, itu kata Allah Subhanahu Wa Taala yang harus menjadi keyakinan kita. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dalam ayat ini Allah juga menjelaskan tentang kekuasaannya dalam ilmunya. Allah menjelaskan keluasan ilmunya. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ketahui tempat bertetapnya atau menetapnya, dan juga Allah mengetahui tempat menyimpannya. Dijelaskan yang dimaksud dengan mustaqar
adalah rahim-rahim ibu. Ini yang dimaksud dengan mustaqar, tempat menetap, ya, sel telur calon manusia. Wa mustauda'aha, dan Allah mengetahui tempat menyimpannya. Ada yang menjelaskan tempat menyimpan ini adalah yang ada di tulang sulbi laki-laki. Ya. Tulang sulbi itu ada yang menjelaskan tulang ekor, tulang belakang kita. Nah, disitulah disimpannya. Makanya kekuatan laki-laki itu diantaranya adalah kalau masih sehat itu pinggangnya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi Allah mengetahui tempat menetapnya, ya, dabah tadi itu, wa mustauda'aha, dan juga Allah mengetahui tempat menyimpannya. Ada yang menjelaskan juga bahwa mustauda di sini adalah kuburan kita. Kita disimpan di dalam kubur kita, kemudian nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Berarti setelah kita hidup di muka bumi ini, kemudian kita wafat dan kemudian dikuburkan, disitulah tempat kita disimpan. Kullun fi kitabim mubin, semua sudah tercatat di dalam catatan yang nyata, yaitu lauh mahfuz. Ya, ini yang dimaksud dengan kitabim mubin. Dan ini menunjukkan bahwa manusia kapan lahirnya Allah tahu, manusia kapan meninggalnya dan kemudian disimpan dalam kubur Allah juga tahu. Semuanya sudah sesuai dengan ketetapan Allah. Karenanya, ya, ketika menghadapi musibah-musibah dari Allah seperti wabah pandemi yang sampai hari ini belum tuntas, dan mudah-mudahan kelihatannya sudah mulai banyak berkurang, ya, tetap waspada dan tetap menjaga diri, ya, walaupun sudah banyak berkurang. Tapi kalau sudah banyak berkurang terus kemacetan di mana-mana mulai terjadi, menimbulkan berkembang lagi, bisa saja. Tetapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tawakal. Waspada bukan berarti takut yang amat sangat. Waspada adalah dengan mempersiapkan diri. Siapa tahu memang kita, ya, akan berakhir di waktu-waktu yang nggak lama lagi. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ini seperti yang sudah kita yakini selama ini, bahwa hidup kita, mati kita, rizki kita sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-7. Wa huwa, dan dia, alladzi, yang khalaqa, telah menciptakan, as-samawati, langit, wal ard, dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 hari, wa kana, dan adalah arsyuhu, arasnya, alal ma, di atas air, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum, siapa di antara kalian, ahsanu amala, yang lebih baik amalnya, walain, dan sungguh jika, kulta, engkau mengatakan, innakum, sesungguhnya kalian, mab'utsuna, dibangkitkan, mim ba'dil mauti, dari sesudah kematian, layaqulanna, sungguh akan mengatakan, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, in hadza, tidaklah ini, illa, kecuali, sihrun, sihir, mubin, yang nyata. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
dalam ayat kita yang ke-7 ini Allah masih menjelaskan tentang kekuasaannya. Kekuasaan dalam menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 hari. Subhanallah, ini tentu betapa kuasanya Allah. Kekuasaannya yang tiada banding. Tidak ada manusia sekuat apapun, sepandai apapun mampu melakukan apa yang Allah lakukan. Karenanya nggak boleh sombong. Ya, manusia tidak boleh sombong karena kekuasaannya tidak bisa membandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjelaskan bahwa penciptaan langit fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Bukan berarti Allah tidak bisa menciptakan dalam waktu yang lebih cepat. Ya, simsalabim jadi, bukan berarti tidak bisa. Allah bisa. Tetapi dalam ayat ini Allah menjelaskan, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ini juga sebagai pelajaran buat manusia, bahwa dalam melakukan segala sesuatu, ya, ada tahapan-tahapannya, ya, ada waktu yang direncanakannya, ya, supaya kita tidak tergesa-gesa dalam melakukan suatu perbuatan. Diperhitungkan. Kalau Allah mau sekejap jadi langit dan bumi, tapi Allah ingin mengajari kita tentang tahapan-tahapan, ya, termasuk waktu-waktu dalam kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan arasy-nya di atas air. Ada yang menjelaskan, ya, bahwa yang diciptakan oleh Allah sebelum segala sesuatu, ya, sebelum langit dan bumi, Allah telah, ya, menciptakan arasy-nya dan juga telah menciptakan air. Maka mungkin ada juga yang menjelaskan atau berusaha memahami ini bahwa, ya, bumi ini atau tata surya ini diciptakan dulunya berawal dari air. Subhanallah. Dan ini, ya, air merupakan kebutuhan kita yang sangat utama, ya, bahkan yang paling utama. Dalam tubuh kita ada air, ya, dalam bumi ada air, di atas juga ada air. Subhanallah. Ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan penciptaan langit dan bumi ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, apalagi dikaitkan dengan kekuasaannya dalam mengatur rizki manusia, adalah untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Termasuk Allah mengajarkan tahapan-tahapan dalam melakukan aktivitas kita adalah dalam rangka untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Yang diberi rizki oleh Allah, kita melihat ada beda-beda rizki yang Allah berikan. Ini juga dalam rangka menguji kita. Apakah kita mampu beramal yang lebih baik dengan rizki yang Allah berikan? Bisa saja orang yang diberi rizki lebih sedikit dibandingkan orang lain, tetapi dia mampu beramal lebih baik dari orang yang diberi rizki lebih banyak. Bisa saja. Karenanya kita jangan tergantung dengan apa yang Allah berikan, dalam arti bahwa, ya, kita jangan kecewa dengan pemberian Allah.
Atau jangan berkecil hati. Memandang orang lain dikasih rizki banyak, kita berperasaan enak ya kalau dapat rizki banyak. Bisa nyumbang di sini, nyumbang di sana, nyumbang apalagi dan seterusnya. Ya. Dan itu pernah ditanyakan kepada oleh sahabat-sahabat Rasulullah kepada Rasulullah. Ketika bicara tentang bisa memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa, itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tadi itu. Maka Rasulullah menjelaskan, walau dengan seteguk air kita bisa mendapatkan pahala ya dari orang yang kita beri hidangan berbuka. Artinya apa? Siapapun kita punya peluang untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena apapun yang ada dalam diri kita bisa kita berikan untuk kemanfaatan orang lain. Karenanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat untuk manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala in qulta, ya, ayat lanjutan ayatnya, dan sungguh jika engkau mengatakan sesungguhnya kalian akan dibangkitkan sesudah kematian, niscaya orang-orang yang kafir akan mengatakan ini hanyalah sihir. Kalaupun Nabi Muhammad mengatakan kepada seluruh umat manusia bahwa manusia ini akan dibangkitkan nanti sesudah wafat, sesudah hari kiamat, maka orang-orang yang kafir akan mengatakan, wah ini sih sihir. Gak mungkin orang yang sudah mati lalu bangkit lagi, gak mungkin. Ini karena hanya menggunakan standar kemampuan manusia. Manusia tidak mungkin menghidupkan, ya, atau bahkan hidup sendiri juga nggak mungkin. Ini standar kemampuan manusia. Tapi kalau kemampuan Allah, apapun bisa. Dari yang ada diciptakan ada lagi, bisa. Dari yang tidak ada diciptakan lagi, bisa. Diciptakan oleh Allah, bisa. Karenanya buat orang yang kafir bahwa kehidupan sesudah kematian itu dianggapnya sebagai sihir, sihrum mubin. Ayat yang ketiga, yang kedelapan, walain, dan sungguh jika akharna, kami tangguhkan, anhum, dari mereka, al-azaba, siksa, ila ummatin ma'dudah, sampai waktu yang tertentu. La yaqulunna, niscaya mereka mengatakan, ma yahbisuh, apa yang menahannya. Ala, ingatlah, ketahuilah, yauma, pada hari, ya'tihim, datang kepada mereka, laisa, tidaklah, masrufan, dipalingkan, anhum, dari mereka, wahaqa, dan meliputi, bihim, terhadap mereka, makanu bihi, apa yang mereka dengannya, yastahziun, mereka memperolok-olok. Orang-orang kafir yang tidak percaya dengan siksa Allah, yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat, kalaupun mereka diberi tangguh siksanya, ditunda siksanya sampai waktu yang ditentukan, mereka niscaya akan mengatakan apa yang menghalang-halanginya. Ini
orang-orang kafir Mekah dulu juga mengatakan begitu. Ya. Kenapa kok enggak diazab-azab ketika mendapatkan kisah tentang kaum nabi-nabi terdahulu yang ingkar mereka dibinasakan, kemudian mereka mengatakan, mana sekarang kalau kami enggak percaya terus siksanya mana? Nantang Allah. Di surat Al-Anfal juga dikatakan begitu. Ketika mereka diberikan bukti ayat-ayat kebenaran Allah, mereka mengatakan ini mah cuma dongeng-dongeng belaka, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, tidak mungkin terjadi sekarang, kata mereka begitu. Dan kalau ini benar dari Allah, turunkan kepada kami ya hujan batu atau siksa yang sangat pedih. Itu kata mereka. Jadi kalau ada orang yang ingkar kepada Allah hari ini juga, kemudian tidak diazab oleh Allah, dibiarkan sampai waktu yang memang sudah ditentukan oleh Allah, mereka merasa nggak mungkin diazab. Ya, mereka yang dalam kebatilan merasa nggak ada masalah dalam kebatilan, bahkan nantang al-haq, nantang kebenaran. Nah, mereka seperti itu. Jadi ketika mereka ditangguhkan azabnya, mereka bilang, apa yang membuat menghalang-halangi azab? Kenapa azabnya ditahan? Ala, ketahuilah bahwa pada hari azab itu sudah datang kepada mereka, mereka tidak mungkin bisa menjauh ya, dan tidak bisa berpaling dari azab itu, dan bahkan kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, termasuk memperolok-olok agama Allah, akan menjadi sebab diazabnya mereka, dan itu yang akan meliputi mereka. Artinya dosa-dosa memperolok agama Allah akan mendapatkan balasannya pada hari kiamat nanti. Inilah jamaah sekalian yang bisa difahami, dijelaskan dari surat Hud ayat 6 sampai dengan 8. Mudah-mudahan dengan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala timbul semangat untuk terus menjaga Islam dalam diri kita, menjaga semangat kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa dijelaskan. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa sesudah tilawatul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma dzakkirna
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته